Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Di video kali ini, seperti biasa, di penghujung bulan aku mau membagikan tips budgeting bulanan. Nggak membagikan sih ya, ini lebih ke sharing gitu. Budget bulanan aku, khususnya untuk bulan Juni. Aku budgeting ini supaya keuangan aku lebih terkontrol. Jadi itu ada track recordnya antara pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, di sini aku catatnya pakai buku biasa aja ya teman-teman. Jadi setiap budgeting itu aku nggak perlu memerlukan kayak buku khusus ataupun peralatan budgeting lainnya. Oke, untuk judulnya di sini aku kasih judul budget Juni 2024. Sebenarnya bulan Mei ini aku merasa kayaknya tuh bulannya panjang banget, nggak bergulir-gulir gitu ya. Dan kebetulan di bulan Mei ini banyak banget pengeluaran kalau di aku pribadi. Jadi aku seantusias itu untuk bikin budget di bulan Juni biar lebih bersemangat dan melupakan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di bulan Mei. Oke, ini aku lagi pertebal dulu ya tulisannya biar membedakan aja gitu loh kalau ini judul. Nah, teman-teman sendiri biasanya melakukan budgeting juga nggak sih, terutama di akhir bulan ya, melakukan budgeting untuk awal bulan depan. Nah, sebelum melakukan budgeting biasanya kan ada evaluasi juga. Kebetulan untuk evaluasi bulan Mei aku tuh kayak budgetnya ngepres banget, kayak nggak ada sisa gitu. Jadi ya udahlah aku nggak melakukan evaluasi ya, karena kebetulan banyak acara juga di bulan Mei ini. Meskipun ini tinggal 2 hari ya rasa-rasanya, tapi kayak berasa panjang banget bulan Mei ini. Oke, ini udah jadi untuk judulnya, yaitu budget bulan Juni. Lalu selanjutnya di bawahnya aku akan tulis pendapatan. Untuk pendapatan di sini sebenarnya pendapatan kita berdua ya, antara aku dan suami aku. Di sini aku tulis saja 4 juta. Nah, pendapatan ini tuh kayak pendapatan bersih untuk kebutuhan keluarga ya teman-teman. Nah, aku nggak tulisin antara pendapatan suami berapa, aku berapa enggak ya. Jadi aku buletin aja. Dan untuk pendapatan di sini kita tuh fluktuatif setiap bulannya karena kita wirausaha, tidak ada yang karyawan atau pekerja, jadi berubah-ubah. Nah, setelah pendapatan aku tulis, di bawahnya aku tulis saving 10% atau tabungan 10%, yaitu 400.000. Ini adalah tabungan wajib yang setiap bulan harus aku sisihkan di awal bulan ketika aku menerima pendapatan. Lalu di sini ada sisa pendapatan dikurangi tabungan, jadi sisanya tuh 3.600.000. 3.600.000 adalah uang yang bisa aku kelola atau aku anggarkan untuk kebutuhan bulanan ya. Yang pertama yaitu untuk pos budget kewajiban. Karena di sini aku masih punya cicilan rumah atau KPR senilai 850.000, makanya aku tulis aja yang pertama adalah kewajibannya adalah cicilan rumah. Lalu yang kedua ada sampah, biasanya iuran sampah itu dalam setiap bulannya 20.000. Ada PDAM, dalam setiap bulannya itu aku buletin aja 40.000. Biasanya tuh sekitar 30-40.000. Ada wifi, di sini memang lumayan besar untuk pos budget wifi, yaitu sekitar 365.000 ya teman-teman. Untuk listrik di sini biasanya aku habis sekitar 125.000. Lalu ada kas dan dansos untuk iuran lingkungan perumahan gitu ya, sebesar 10.000. Jadi di sini totalnya untuk pos budget kewajiban yang nominalnya tidak berubah atau nominalnya tetap setiap bulannya adalah 1.400.000. Sebenarnya ada beberapa bunda-bunda yang menyarankan untuk ganti wifi ya. Aku pun di sini kadang ngerasa iya ya terlalu mahal, cuman kayak suami aku tuh belum mau mengurus gitu loh. Ya udahlah, biarin aja dulu ya. Lalu di pos budget berikutnya adalah pos budget kebutuhan. Di sini adalah apa-apa saja yang nilainya biasanya itu berubah nominalnya, tapi biasanya untuk anggarannya aku selalu samain atau aku tetapin gitu ya setiap bulannya. Yang pertama ada belanja bulanan, biasanya aku anggarin 600.000 per bulan, yaitu untuk membeli apa-apa saja barang kebutuhan rumah tangga yang sifatnya kering dan tahan lama. Lalu ada belanja mingguan, di sini aku anggarin 600.000, yang mana dalam seminggunya berarti kejatah 150.000 untuk beli bahan makanan mentah yang sifatnya basah, kayak seperti sayur mayur, lauk pauk, bumbu, buah gitu ya. Lalu ada jatah jajan, di sini aku anggarin 300.000 per bulan, ada sedekah nominalnya 150.000 per bulan, biasanya berubah-ubah untuk sedekah ini.
tergantung besar kecilnya pendapatan yang masuk pada bulan itu. Lalu untuk pos budget dana darurat aku anggarin 150.000. Jadi untuk pos budget kebutuhan totalnya adalah 1.800.000. Nah, setelah aku totalkan antara pendapatan dikurangi tabungan, kewajiban dan kebutuhan, sisanya ada 390.000 yang mana ini bisa untuk dijadikan uang pegangan atau untuk jaga-jaga ya. Bisa digunakan juga untuk kayak kepentingan yang mendadak. Nah, di sini aku kasih quote aja, bukan tentang nominal tetapi tentang pengaturan keuangan yang bisa kita kelola. Karena sesungguhnya gaji adalah bukan tentang seberapa besar pendapatanmu, tetapi seberapa besar sisa uang yang bisa kamu tabung setiap bulannya. Nah, ini juga aku kasih tanda kayak totalan nominalnya biar memudahkan saat aku evaluasi atau saat aku pengen ngecek. Lalu di sebelahnya aku akan bikin list budget belanja bulanan, karena ini harus atau wajib banget aku bikin supaya aku nggak lupa atau aku nggak lalai gitu ya saat mau belanja bulanan, apa-apa saja barang-barang yang harus aku beli dan bisa aku skip atau aku tidak beli. Yang pertama biasanya aku tulis dulu untuk kebutuhan pangan. Di sini ada beras. Berhubung beras aku di akhir bulan ini masih sisa 5 kilo, stokannya belum dibuka sama sekali, jadi aku anggarin untuk bulan Juni beli berasnya 5 kilo aja. Lalu yang kedua ada minyak goreng. Biasanya aku beli 4 liter, tapi aku kan biasanya belanjanya seminggu sekali ya. Biasanya aku akan beli 1 liter per minggunya. Lalu untuk gula pasir, di sini aku akan beli 1 kilo. Untuk pembelian belanja bulanan ini biasanya aku mobile ya. Aku beli dari yang memang stokannya paling habis dulu gitu. Jadi nanti berurutan sampai ke minggu keempat. Lalu ada kopi juga. Di sini dalam setiap bulannya biasanya aku belinya tuh 4 renteng, kadang lebih, tapi menyesuaikan aja. Terus untuk mie instan di sini akan aku beli 10 bungkus, di mana yang 5 bungkus mie goreng, 5 bungkus lagi mie kuah. Cuman sama, ini pun aku belinya mie pil, biasanya aku selipkan dalam seminggu sekali. Ada kecap, biasanya aku beli 1 bungkus aja yang kemasan kecil. Ada saus sambal, terus juga untuk saus tiram kayaknya bulan Juni juga beli karena stokannya udah mau habis. Lalu di sini juga aku akan membeli kaldu bubuk untuk memasak. Biasanya aku beli tuh 2 bungkus, aku belinya kaldu jamur. Lalu yang berikutnya aku juga akan beli lada, karena lada juga habis di rumah. Biasanya aku beli 1 renteng aja itu cukup. Lalu yang berikutnya di sini aku akan membeli tepung serbaguna. Biasanya dalam 1 bulan itu aku butuhnya 2-3 bungkus. Ini mempermudah aku dalam memasak ya, karena tepungnya itu udah berbumbu gitu. Jangan lupa juga untuk membeli ini semua harus membawa catatan. Terus juga kita bisa lihat promo yang ada di tempat perbelanjaan yang akan kita belanjakan. Untuk tepung beras juga kayaknya aku akan beli karena stokannya di rumah habis. Biasanya aku beli yang kemasan 500 gram aja. Dan yang terakhir adalah gas melon. Biasanya aku beli juga mie pil 1 dulu karena kadang-kadang cukup gitu 1 bulan 1 galon sih, 1 gas, kadang bisa lebih. Lalu yang kedua, ini aku akan tulis untuk bagian toiletries atau kebersihan. Yang pertama yang akan aku beli adalah sikat gigi, karena setiap bulan sikat gigi harus ganti. Terus ada odol juga. Biasanya untuk sikat gigi aku beli yang isi 3 biar lebih hemat. Terus ada deterjen. Untuk deterjen biasanya aku beli 1 aja karena kemarin kan baru nge-refill gitu ya. Biasanya aku beli 1 bungkus yang kemasan 700 ml. Lalu ada pewangi juga, ada karbol. Ini adalah bagian kebersihan yang setiap hari aku gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, jadi aku catat untuk pembeliannya. Ada obat nyamuk juga karena udah mau masuk musim kemarau, biasanya tuh banyak nyamuk. Lalu ini ada facial foam, sebenarnya ini kemarin udah aku beli, makanya nanti ini akan aku coret aja. Lalu yang berikutnya ada deodoran, karena kebetulan deodoran tuh di akhir bulan ini kayaknya mau habis. Terus juga di sini aku akan beli sabun cuci piring, tapi nanti kemungkinan kemasannya yang kecil aja. Jadi untuk kebutuhan kebutuhan untuk bagian toiletries ataupun kebersihan aku catat yang memang benar-benar aku butuhin ya teman-teman. Jadi ini budgeting aku untuk bulan Juni 2024 seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa di manajemen dengan baik. Lanjut, ini kegiatan aku yang terakhir. Tadi aku bilang masih punya beras 5 kilo yang belum kebuka sama sekali. Jadi ini mau aku refill aja karena kebetulan di tempatnya udah habis. Nah, nanti untuk berasnya kemungkinan aku beli yang 5 kilo aja buat nambahin
bikin stok di rumah, karena biasanya dalam 1 bulan aku cuma habis 10 kilo ya teman-teman. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan memberikan semangat untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih atas support dan doanya selama ini. Insya Allah doa dan support yang baik-baik dari teman-teman akan kembali baik kepada yang mendoakan. Jaga kesehatan juga ya teman-teman, karena akhir-akhir ini musim sakit. Oke, see you next video ya. Assalamualaikum. Bye.